Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, teman-teman sekalian, ikhwan fillah azani Allah. Oke, kita lanjutkan perjuangan kita untuk mengenal agama ini, dan mulai sore ini kita menggunakan materi dari kitab tauhid. Nah, sebuah kitab namanya Kitab Tauhid. Tujuannya adalah agar kita makin kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai sebenarnya untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu di mana. Nah, di mana, Mas? Di atas arsy, nggih. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan harus seperti itu, nggih. Tidak boleh kemudian meyakini Allah di mana-mana, tidak boleh meyakini Allah itu ada di dalam hati secara zatnya loh ya. Tidak boleh meyakini Allah itu ada di sekitar kita gitu kan, secara zatnya. Nah, maka nggih, Allah itu ada di atas arsy, melihat kita semua. Makanya tadi sama MC-nya, murid baru ya, nggak pernah kelihatan aja. Itu tadi disebutkan bahwasanya Nabi mengenalkan kita iman, Islam, dan ihsan. Jadi hikmah dari kita mengetahui Allah di atas arsy itu, berarti kita tahu kalau kita itu diawasi Allah, dan kita harus selalu berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu gimana? Kita harus selalu berbuat yang baik, dan tujuan yang kita tuju ya cuman Allah Subhanahu wa taala. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah, kalaupun tidak kelihatan maka yakinlah Allah itu mengawasi kamu. Maka itu kalau konteksnya ibadah. Kalau konteksnya larangan, maka kita menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan karena takut manusia atau takut apa, tapi karena kita takut nanti Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi kita nggak mabuk bukan karena nggak punya duit, tapi karena Allah yang melarang. Kenapa Allah melarang? Karena itu nggak baik buat kita. Nah, kita menjauhi bukan karena apa-apa, tapi karena kita nggak mau Allah murka sama kita. Itu contoh pengaplikasian yang disebut dengan ihsan. Nah, kita mulai nggih. Bab yang pertama, jadi babnya ada 67 bagi 12, itu sekitar 5,5 tahun baru selesai. Kalau pertemuannya setiap bulan sekali. Nah, bab yang pertama yaitu tauhid. Nah, dengan judul tauhid. Nah, tauhid itu apa? Tauhid itu berasal dari kata wahada yuhidu yang berarti mengesakan. Mengesakan itu gimana? Berarti Allah itu tidak boleh diduakan. Nah, dan jangan saya rasa juga sudah hafal ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat mendasar tentang tauhid. Bagaimana Allah di situ menyebut dirinya sebagai Allahu ahad. Ahad itu beda sama wahid. Nah, wahid itu satu, nah, nanti berarti ada 2, 3. Tapi di sini Allah menyebutnya sebagai ahad. Ahad itu esa. Esa itu tunggal. Namanya tunggal itu tidak berbilang. Nah, sehingga ketika kita Allah menyebut dirinya sebagai qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Rabbmu itu ahad, esa, maka ya kita tidak boleh kemudian mencari yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, konsekuensi dari itu adalah Allahus samad, Allah tempat untuk bergantung. Bergantung itu gimana sih? Artinya kalau kita punya keperluan, kebutuhan, kita punya keinginan, maka semuanya minta kepada Allah. Iya karena butuh, iya karena sa'in. Di situ kita minta, menyatakan sehari 17 kali kalau kita hanya menyembah Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak pernah punya anak, tidak pernah melahirkan, dan juga tidak pernah yulad, menjadi anak siapapun. Ini menjadi bantahan bahwasanya ketika ada orang yang mengatakan si A ini anak Allah, nah tidak bisa. Tidak bisa. Nah, karena itu tidak bisa, maka ya kita tidak boleh mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Natalan bareng itu tidak boleh. Ibaratnya gini. Mama ya, kamu udah punya istri, terus punya anak. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita datang ke rumahmu, nah, terus ngomong, "Bu, ini juga anaknya suami jenengan." Nah, kira-kira istri jenengan tuh bakal marah apa enggak? Malah seneng gitu. Umumnya mesti marah toh. Nah, lu kok iso? Mas kita anakmu. Kapan leng gawe atau mungkin apa? Kapan leng nikah gitu kan? Nah, pertanyaan itu akan datang, dan tentu itu cuma nggak sekedar ditanyakan, pasti akan muncul konflik. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak, maka Allah ya tidak suka dengan kata-kata itu, satu. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang yang menyatakan Allah itu ahad, ya jangan pernah terlibat dalam peribadatannya, karena pasti akan mengundang murka Allah gitu. Ini bukan soal toleransi. Toleransi dalam Islam itu adalah ketika kita membiarkan orang lain beribadah sesuai agamanya.
bukan mencampur adukkan, bedakan. Toleransi dalam Islam itu bukan mencampur adukkan. Mencampur adukkan itu jelas tidak boleh dalam Islam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang banyak dilanggar orang juga, bahwasanya tidak ada yang setara dengannya. Ketika tidak ada yang setara dengannya, maka minta itu ya hanya kepada Allah. Jangan kemudian kita sholat kepada Allah, tapi begitu ada masalah lari ke dukun. Nah, itu sudah pelanggaran. Atau jangan sampai kemudian kita minta kepada Allah, begitu kemudian ngelamar ditolak 2 kali 3 kali terus nyari dukun lagi. Nah, itu juga salah. Atau kemudian misal di kampung, kita tahu bahwasanya keselamatan itu datang dari Allah. Di perapatan ada kecelakaan, maka kita bikin sajen. Itu ya salah. Contoh lagi misal sawah kita tanam, padi kita sebar sampai akhirnya tukul gitu kan. Nah, kemudian ditanam, hujan ya datangnya dari Allah, tukulnya padi juga atas izin Allah. Begitu sudah rapi tanamannya dadak disajeni. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Maka semua bentuk menduakan Allah ini yang kita kenal dengan kesyirikan. Nah, tauhid itu menolak semua bentuk menduakan Allah dalam bentuk apapun. Sebagaimana jenengan punya pasangan jenengan itu akan selalu mengatakan pokoknya ninggon urip mungkin enenge mau ngaku tok Mas, ora entuk wong liya, wedok liya ora entuk. Ketika manusia aja bisa menuntut seperti itu, maka Allah lebih layak untuk punya tuntutan yang lebih tegas tentang itu. Artinya ketika kita sudah tercipta dan Allah yang mencipta, maka kita tidak boleh menduakannya. Nah, Imam As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini, mutawahhidun fi rububiyah wal uluhiyah wa asma wa sifat al kamil fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahasanya maksudnya mengesahkan Allah itu mengesahkan dalam hal rububiyah, mengakui Allah sebagai Rabb yang berbuat perbuatan sebagai Rabb. Jadi sebagai Rabb itu Allah itu ngapain? Menciptakan, mematikan, memberi rizki, menjaga, mengatur, memelihara. Nah, itu semua Allah. Makanya nanti orang agama lain itu membagi Tuhan itu 3. Yang menciptakan namanya si A, memelihara namanya si B, yang menghancurkan namanya si C. Nah, dalam Islam enggak. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika konteksnya adalah perbuatan Tuhan. Maka kemudian beliau mengatakan lagi, Syekh As-Sa'di, maksudnya mengesahkan Allah adalah dalam uluhiyah. Uluhiyah niku pripun? Uluhiyah niku semua bentuk ibadah itu hanya dipasrahkan kepada Allah. Ibadah niku nopo? Semua hal yang terkait penghambaan manusia kepada Tuhannya. Contoh rukuk, sujud, sholat, donga, njaluk, kemudian rasa takut, berharap, itu semua hanya kepada Allah. Nah, contoh pelanggarannya berdoa itu hanya kepada Allah. Nah, terus ada sebagian orang yang kemudian wis rumangsa ndonga ya ana ya ini ra mantep, akhirnya sing ngandani kae lho enek kuburan wali ya, paranono, jaluk orono, akhirnya kesana minta, ya wali fulan bin fulan ikdi hajatana, wahai wali fulan bin fulan tunaikan hajat kami, penuhi kebutuhan kami. Delalah Allah ngasih cobaan, dari situ rezeki ini lancar. Nah, itu sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meminta keselamatan itu datang dari Allah. Gunung yang menciptakan Allah. Begitu gunungnya meledos, sebagian orang malah gawe sajen diguak ning jero kawah. Kemudian dia mengatakan apa? Iki ben. Nah, sing nunggu gunung ora napa? Ora nesu. Ben sing nunggu gunung anteng, padahal meledos dan tidaknya suatu gunung itu atas izin Allah. Termasuk laut yang membuat Allah saikan-ikannya mau melaut dadak guang das kebu, maka itu sebuah pelanggaran. Maka seperti itu nggih, contoh bagaimana manusia tidak bisa menempatkan ibadah yang benar harusnya kepada Allah, tapi ditempatkan kepada makhluk-makhluk, yaitu yang disebut dengan kesyirikan. Nah, kenapa kita harus bertauhid? Maka tauhid itu adalah inti dakwah semua nabi. Semua nabi, dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Allah berfirman pada Quran surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, berarti semua nabi, sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja. Ini menjadi dalil bahwasanya semua nabi niku dakwah intinya itu. Makanya tidak ada ceritanya Nabi Isa kok ngajak umatnya suruh nyembah dia, itu tidak ada. Nanti dalil Quran menolak itu. Tidak ada ceritanya umat Nabi Musa itu minta supaya Bani Israel menyembah dia, itu tidak ada. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Ibnu Katsir mengatakan hadza huwal maqsudul a'dham min ba'satir rusul ayyubadallaha
wahdahu la syarikalah. Maka tujuan agung kenapa seorang rasul itu dikirim, agar hanya Allah yang disembah semata dan tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Artinya kalau kita sudah menyatakan keislaman kita, ya kita jangan pernah menyembah selain Allah. Nek ada orang beragama lain dia nyembah selain Allah, ya itu pilihan dia. Cuman kita, dan tentu kemudian istri kita, anak kita, keluarga kita, ibu kita, maka ya nyembahnya hanya Allah. Nah, maka dari penjelasan di atas tadi, maka yang namanya tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah sebagai Tuhan. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam semua bentuk peribadatan hamba kepadanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu apa? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat manusia, karena Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Sehingga ketika misal ada orang mengatakan ini Tuhanku, nanti digambar enek wong, enek gambar uang, enek kepalanya, matanya, tangannya, kok mirip-mirip kayak kita, maka itu jelas bukan Allah. Karena Allah dari awal menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu satu. Kemudian yang kedua, kadang ada tokoh tertentu, bahkan tokoh agama juga, agama Islam juga, yang menyatakan aku bertemu Allah saat mimpi. Jamaah awalnya sedikit, begitu ngomong aku ketemu Allah saat mimpi jadi banyak. Wah, begitu banyak, terus dia ngomong aku bertemu Allah dalam kondisi melek, tambah banyak. Nah, maka itu juga tidak bisa dibenarkan di dalam agama. Kenapa? Karena zat Allah tidak bisa dilihat saat kita masih hidup. Allah hanya bisa dilihat nanti ketika kita sudah mati dan masuk surga, dan semua yang jenengan minta di surga diberikan, sampai tidak ada yang kurang, semua dikasih. Nah, begitu kemudian sudah dikasih, maka Allah menawarkan tambahan. Sampai penghuni surga bingung, kurang apa meneh ya. Kirang apa meleh, yang jenengan sudah kasih ini semua sudah pol. Tapi kemudian Allah menginginkan mereka mendapatkan kesempurnaan nikmat, maka mereka dikumpulkan di satu padang yang luas, dan disitulah kemudian Allah menampakkan diri. Sehingga nek jenengan penasaran atau pengen ketemu Allah, maka pastikan jenengan harus meninggal dulu. Tapi meninggalnya nggak semata-mata meninggal terus akhirnya bunuh diri, naudzubillah. Meninggal yang baik di atas iman dan Islam dan ketakwaan, dan kemudian semua itu dilandasi dengan keikhlasan sehingga masuk surga. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Ibnu Taimiyah mengatakan man aqarra bi rububiyatillah dunal uluhiyah fa huwa kafirun wa hadha huwa halul musyrikin. Siapa yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan, Rob, dengan perbuatannya sebagai Tuhan, tapi kok tidak menyembahnya secara tunggal, artinya masih minta kepada yang lain, masih berdoa kepada yang lain, mencampur adukkan agama, maka ada potensi dia masuk dalam kategori orang musyrik. Nah, kenapa? Orang kafir Quraisy dulu kok ditanya, man robbus samawati wal ard, siapa Robnya semesta ini? Kata mereka, la yaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Nah, makanya orang-orang musyrik itu ketika ditanya, sing nyembah sing gawe langit bumi matahari sapa? Allah. Tapi begitu kemudian tadi itu di kampungnya ada kecelakaan di perapatan, langsung gawe sajen. Begitu kemudian di kampungnya ada senjang, gawelah sajen. Begitu kemudian kampungnya pinggir laut, bikin sajen. Naudzubillah. Dididik disajeni, dididik disajeni. Makanya kan kemarin kita sudah jelaskan Allah itu di atas arsy-Nya dengan sedemikian agung, sedemikian besar, dan semua yang di bawahnya itu sangat-sangat kecil. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, manusia semua, antumul fuqara ilallah. Kamu itu orang-orang fakir. Bahkan fakir kemarin saya jelaskan lebih rendah, lebih tidak berdaya daripada orang miskin. Jadi masih ada kebaikan orang miskin. Orang miskin itu mau kerja, dapat duit, dapat penghasilan, tapi kurang. Orang fakir tidak punya kerjaan, punya kebutuhan. Nah, kita disebut oleh Allah semua sebagai orang fakir. Nah, kita yang hidup saja orang fakir, maka yang di dalam tanah tambah fakir meneh gitu. Makanya nggak ada kebenarannya ketika kuburan itu diagungkan satu, atau kemudian menyebut-nyebut sesuatu yang nggak ada wujudnya. Misal ada orang yang mengagungkan Nyi Roro Kidul, ada orang yang mengagungkan penjaga atau penghuni satu tempat tertentu dengan nama mbah ini mbah itu, padahal itu tidak ada. Makanya Allah menyindir itu di dalam Quran, bahwasanya mereka itu illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Itu cuma nama-nama yang mau bikin-bikin sama bapak-bapakmu. Tidak ada, realitanya tidak ada. Bahkan yang namanya Nyi Roro Kidul mana? Barangnya tidak ada, orangnya tidak ada. Sing disembah yang cuma gambar kosong, atau kemudian kereta kosong, atau kemudian sosok-sosok yang kosong yang tidak ada bentuknya. Bahkan kalaupun dibentukkan itu ya cuma orang yang cuma didandani ya, dipakein pakaian-pakaian seperti itu.
Makanya seorang muslim itu harus memerdekakan diri dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Dan itu hakikat kemerdekaan kita. Jadi ketika jenengan bisa melepaskan keyakinan itu dari hati jenengan, maka jenengan sebagai seorang hamba itu sudah hamba yang all out, enggak kemudian setengah-setengah. Makanya pengakuan Allah sebagai Tuhan itu enggak cuma dengan sholat, tapi juga dengan harus kita mengiringi hidup kita jangan sampai bergantung pada selain Allah. Nah, wanifidina azani Allah wa iyyakum, ada kemudian tauhid rububiyah, maka kita meyakini Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur semesta alam. Dan Allah menegaskan itu pada Quran surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang maha melihara segala sesuatu. Dan nanti ngomongkan soal hidup mati, Allah juga yang memastikan itu. Bintang juga Allah yang menaruh itu. Kemudian matahari, bulan, Allah menyatakan itu ya aku sing menciptakan. Wala tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kamu sembah matahari dan bulan itu, tapi sembahlah yang menciptakannya, yaitu Allah. Nanti dalam Quran surat Al-Mulk Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Langit itu ada bintangnya aku sing ndekek. Ben mbok sawang indah. Terus itu juga tak jadikan pelempar buat para setan yang mencuri berita. Jadi semua Allah nyatakan semua itu milikku. Nah, makanya seorang muslim tidak boleh kemudian memalingkan ibadah, keyakinan, keimanan kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Maka Imam As-Sa'di mengatakan wal munfaridu bil khalqi wat tadbir la syarikalah. Allah itu berkesendirian dalam mencipta dan mengatur. Allah tidak butuh siapapun, tidak butuh bantuan siapapun. Bahkan malaikatul muqarrabun Allah juga tidak butuh. Makanya nanti pernah saya jelaskan kemarin, sebelum ada semua yang ada di bawahnya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah, halo, yang kemarin hadir, sebelum Allah menciptakan semua yang ada di bawahnya, Allah menciptakan pertama kali adalah apa Mas Riko? Kok benda langit? Mbak? Duh, ngantuk doan. Jadi sebelum Allah menciptakan semua yang di bawahnya, ares, air, kursi, langit, Sidratul Muntaha, surga, semua malaikat, kemudian para nabi, bumi, maka Allah menciptakan pertama kali adalah pena. Bisa jelas gitu? Tenane. Bahwasanya itu makhluk yang pertama. Begitu diciptakan, Allah mengatakan uktub, tulisan. Nah, pena bertanya, ma'aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub kula syai', tulis semuanya. Dari awal penciptaan sampai terakhir, termasuk hari ini sudah tertulis dengan itu si A, si B, si C duduk di sini, tempat ini, di kota ini, di kantor ini, sedang melakukan ini. Ada tulisannya di sebuah lembaran besar, itu yang namanya lauhun, kemudian ditaruh di satu tempat di bawah arsy Allah, itu namanya mahfud, itu yang namanya lauhul mahfud, sudah tertulis di situ. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang muslim harus paham bahwasanya Allah tidak butuh bantuan siapapun dalam penciptaan. Nah, kemudian tauhid yang kedua adalah uluhiyah. Uluhiyah yaitu tadi menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ada doa, ada sujud, ada nadar, ada tawakal, ada rasa cinta, takut, maka semua hanya ditujukan pada Allah. Makanya kalau ada video viral seorang Gus yang terkenal itu, yang dia datang ke satu kuburan gitu kan, kuburan, walaupun kuburan itu disebut kuburan wali sekalipun, dia datang berangkang, maka itu sebuah pelanggaran dalam hal akidah. Tadi sudah dikatakan, orang hidup aja disebut fakir, apalagi yang mati. Nah kan dia waliullah, siapa yang mau jamin dia waliullah? Tidak ada. Tidak ada garansi. Tidak ada garansi. Artinya semua yang sudah meninggal, maka itu dikembalikan kepada tanah. Dan seorang muslim tidak boleh berkiblat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dia harus kemudian hanya meminta kepada Allah. Ayatnya jelas tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami meminta, dan hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Allah juga mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, aku di mana? Jawab dekat. Uji budak wa tadai dada'ani. Nek kamu mau minta padaku, maka aku akan kabulkan. Tidak ada suruh minta ke makam ini, makam itu, tidak ada. Habib ini, Habib itu, tidak ada. Bahkan yang lagi haul, Habibnya itu makamnya nggak di situ. Ayo, gimana coba? Mau ke situ, mau nyari berkahnya makamnya nggak di situ. Coba. Habib siapa? Sinti Hauli, Muhammad bin Ali Al-Habsyi, makamnya di mana? Di Yaman, nggak di situ. Terus piye ngono kuwi? Wong makamnya di situ aja keliru, apalagi enggak ada di situ. Coba jenengan renungkan. Kenapa enggak kepada Allah gitu loh.
Bahkan sampai mereka mengatakan bahwasanya kenapa kalau kamu kesini kamu nggak akan miskin, karena HP Fulan bin Fulan ini adalah menteri keuangan Allah. Nek tenan menterinya Allah, mana SK-nya, mana fotonya, kapan diangkat dan di mana. Yang ada adalah pernyataan Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta soal agama, duduklah nanti di neraka. Coba. Saiki nek misalnya saya ngaku saya wali kota Solo walaupun saya pakai pakaian gini, ini kan apa ya percaya? Nggak mungkin lah. Ini akan tekok mana SK-nya, mana fotonya, beritanya ada di mana, kan gitu. Masa urusan dunia aja jangan bisa verifikasi seperti itu, masa urusan akhirat, urusan akidah enggak. Maka seorang muslim harus jelas gitu kan. Jangan sampai kemudian memudahkan urusan, apalagi urusan agama, urusan akidah, bahaya. Makanya tadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, orang yang menggeser tauhid uluhiyahnya harusnya kepada Allah kok digeser kepada manusia, bahkan orang mati, hati-hati masuk dalam wilayah kesyirikan. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tauhid asma wa sifat tadi sudah saya sampaikan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga kedudukan tauhid di dalam keimanan itu penting. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa menyatakan dengan tegas tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Nah, ini enggak cuma sekedar pengakuan, tapi juga keimanan dalam hati dan amaliyah yang benar. Abu Thalib mengimani putranya atau anak paman, anak kakaknya yaitu Muhammad SAW itu orang benar, gak pernah jujur. Tapi Abu Thalib gak pernah ngucap. Maka ucapan yang gak pernah terucap itu menyebabkan Abu Thalib menjadi orang kafir. Nah, ada sebagian orang yang kemudian mengucapkan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian beramal seperti seorang muslim, tapi hatinya benci dengan Islam, itulah orang munafik. Maka yang disebut muslim adalah yang hatinya membenarkan Islam, menerima Islam secara kafah, kemudian mulutnya juga menyampaikan, dan kemudian perbuatannya mencerminkan seorang muslim yang berusaha menjadi muslim yang baik. Maka ketidaksinkronan satu di antara tiga ini berkonsekuensi berat. Makanya nanti neraka itu akan diisi oleh 4 orang. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fajir. Orang kafir ini jelas bukan orang muslim. Orang musyrik ini adalah orang muslim yang menduakan Allah. Kemudian orang munafik ini adalah orang muslim yang membenci agamanya sendiri. Dan orang fajir adalah orang-orang muslim yang melakukan dosa besar tapi tidak bertobat. Mati mendem, mati gantung diri, mati membunuh atau dibunuh, mati tawuran. Nah, maka yang seperti ini kalau tidak dibantu oleh doa orang-orang yang di dunia, maka berpotensi harus dicuci di neraka. Makanya seorang muslim itu harus benar-benar menyingkirkan dalam hatinya kemunafikan, menyingkirkan dalam amaliyahnya kesyirikan, meluruskan keimanannya, dan dalam kehidupan menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ketika kita menghadap Allah dengan kondisi seperti itu, maka hisab yasiro akan datang. Jadi dengan menghadap Allah, dicek, tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kekufuran, tidak pernah ikut acara-acara keagamaan agama lain. Kemudian dicek lagi, tidak pernah berbuat dosa-dosa besar, maka hisab yang mudah, undang lewat. Nah, konsekuensi dari undang lewat, maka jenengan tidak perlu ditanya detail. Sebaliknya ketika ada pelanggaran yang berat-berat tadi, ini kan dosa-dosa berat nih. Nah, padahal kita juga melakukan dosa-dosa kecil. Maka ketika yang berat-berat tadi dilakukan dan tidak ditobati, maka di sana nanti akan jadi masalah dan kita akan dicek lebih detail lagi. Gitu. Ibaratnya gini loh. Ketika kita di bandara atau di tempat-tempat tertentu, mal-mal tertentu, begitu jenengan masuk ke portal itu, kok bunyi, maka jenengan akan digeser ke satu tempat tertentu, dicek lebih detail lagi. Wah, ternyata dalam perutnya ada kapsul-kapsul karet itu sing isine narkoba. Nah, maka ketika lolos di screening awal, di screening kedua, ketiga itu tidak akan dilakukan. Makanya seorang muslim harusnya menjauhi dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dosa kemunafikan, dan dosa-dosa besar. Nah, dosa besar itu yang paling besar syirik itu, di bawahnya ada membunuh, ada riba, ada zina, ada kemudian dosa-dosa yang disebutkan sampai 76 oleh Imam Ad-Dhahabi. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum. Maka ketika dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ini bukan perkara mudah untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga harus berkonsekuensi, hatinya dimurnikan hanya untuk Allah, mulutnya juga dimurnikan hanya untuk Allah, termasuk amaliyahnya juga untuk Allah. Imam Nawawi mengatakan annaha tufidu annal muwahhida alladhi yatahaqqaqu bima'naha yudkhiluhu Allahul jannah wa in sabaqat alaihi dzunuban. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar mewujudkan makna tauhid akan dimasukkan Allah ke dalam surga meskipun sebelumnya memiliki dosa. Makanya tadi saya katakan hisab yang mudah.
Tapi kalau kemudian berbuat kesyirikan, ya hisabnya jadi rumit. Nah, Al-Quran juga memerintahkan dalam Quran surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Imam As-Sa'di mengatakan ini adalah perintah Allah agar hambanya mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Dan Allah menyebutkan, ya, di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan ketika beliau memboncengkan seorang pemuda yang bernama Mu'ad, beliau bertanya kepada Mu'ad, "At-tadri ma haqqullah 'alal ibad ya Mu'ad?" Kamu tahu enggak hak Allah atas hamba? Jadi Allah itu punya hak yang harus jenengan penuhi. Qala, Mu'ad menjawab, "Allah wa Rasulullah alam." Tidak ada, saya tidak tahu. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Kemudian qala Nabi SAW mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak seorang hamba, hak Allah dari hambanya adalah disembah dan tidak disekutukan sama sekali. Itu haknya. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadisnya, dan hak hamba dari Allah ketika dia sudah memenuhi kewajibannya, yaitu dia tidak akan diadab walaupun dosanya atau walaupun amalnya sedikit. Artinya seorang muslim yang amalnya banyak tapi berbuat kesyirikan itu jauh lebih jelek daripada seorang muslim yang amalnya sedikit tapi tidak pernah berbuat kesyirikan. Makanya nanti orang-orang yang fajir, orang yang keempat tadi, pelaku dosa besar, ketika dia nggak tobat di dunia, dia akan dicuci di neraka. Dan pencucian neraka itu nanti akan berakhir ketika dosanya habis atau Allah berkenan terakhir mengeluarkannya. Nanti ada syafaat. Syafaat ada 7. Syafaat Nabi Muhammad, syafaat para siddiqin, kemudian syafaat para nabi, syafaat orang-orang mati syahid, syafaat orang-orang yang solih. Orang solih ini bisa teman yang solih, keluarga yang solih, istri solih, anak solih gitu kan. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu syafaat para malaikat, yang ke-7 syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini akan membersihkan neraka dari orang-orang fajir tapi tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Jadi neraka ini nanti akhirnya cuma tersisa 3 golongan, orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Kenapa? Karena ini kekal di neraka, tidak akan pernah keluar. Adapun orang-orang muslim yang berbuat dosa besar, apapun dosanya, sebesar apapun, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Cuman nah ini ada 7, 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat sampai ke-7. Ini misalnya ini 1 hari, 1 hari, 1 hari, maka totalnya 6 hari. 6 hari, 1 hari di sana itu 1000 tahun di sini. Berarti 6000 tahun dicuci di neraka. Umpama itu 1 hari. Makanya yang terbaik dalam hidup, jangan pernah melakukan kesyirikan, kemunafikan, jangan pernah melakukan kekufuran, dan jangan pernah berbuat dosa besar. Kalaupun pernah, monggo silakan ditobati. Dan tobat yang paling baik adalah di atas ilmu. Maka alhamdulillah jenengan diberkahi dengan adanya majelis ini, agar jenengan faham ilmunya, tinggal diaplikasikan. Sisanya karena ini pertemuan sebulan sekali, saya udah ngasih nomor. Kalau jenengan punya pertanyaan silakan ditanyakan. Nggak usah memperkenalkan diri, nggak usah kemudian saya dari sini dari situ, langsung pertanyaannya apa nanti tak jawab. Mudah-mudahan itu bisa ikut andil menemani jenengan sepanjang hari, bahkan mungkin sepanjang bulan, agar jenengan tetap di atas koridor agama Al-Quran dan Sunnah. Pun mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung saya kesini. Nek malu silakan di WA. WA-nya njaluk Mas Riko, ya bisa. Beda WA bose karo sampean gitu. WA pertanyaan sing nomor yang Mas Riko. Nek ini kan WA sesama bos. WA koordinasi kajian. Silakan yang mau bertanya. Mbak. Ayo, Mbak. Nek enggak Mbak ya Mas. Kan tanya. Ayo, masa enggak ada? Wah, wis. Piye, Mbak? Enggak harus, Mbak. Piye? Kalau bisa. Ya, bisa. Nah, itu bin atau bin yang disebut itu include di doa Anda. Gini, ketika kita mendoakan orang tua kita cukup dengan doa yang terbaik, Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Jadi doa itu dikatakan doa terbaik itu kalau ada di dalam Quran atau di dalam hadis. Dah, itu dulu pegang. Dan doa terbaik ketika mendoakan orang tua kita itu Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Dan di situ enggak disebut nama. Makanya ketika dikatakan orang tua, yaitu bisa bapak kita, bisa mbah kita, bisa semuanya. Nah, kepada orang lain ketika kita mau menyebut namanya silakan. Allahumma gfir fulan bin fulan, silakan. Nah, fulan bin fulan ya binnya nanti akan ketut kalau binnya muslim gitu. Kalau tidak maka binnya itu ya cuma sebagai identitas kalau dia adalah anaknya si itu. Saya kasih contoh, dulu ada Abu Jahal, ya.
Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal itu kafir, Ikrimah itu muslim. Maka sampai mati Ikrimah itu ya namanya Ikrimah bin Abu Jahal, tidak pernah diganti. Maka ketika doaan Ikrimah, Allahumma gfir li Ikrimah bin Abu Jahal, bukan berarti terus mendoakan Abu Jahal, enggak. Jadi tetap Ikrimahnya aja. Nah, maka yang terbaik ketika memang dengan teringat orangnya, misal si fulan gitu kan, laki-laki, maka jenengan bisa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Kalau itu perempuan, maka Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Nah, nek bingung, maka bisa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Maka doa itu bisa mencakup semua kaum muslimin dari ujung dunia yang paling utara sampai yang paling selatan, bahkan yang hidup dan sampai yang wafat, semuanya tercakup dalam doa itu. Dan Nabi mengatakan orang yang mendoakan muslim yang lain bidhohril goib, maka akan ada malaikat muwakal, malaikat yang mewakili, akan mengatakan amin walaka misluh, amin dan buat kamu sama hal dengan itu. Artinya gini, misal saya doakan Mas Riko, maka doa saya untuk Mas Riko itu akan juga kembali kepada saya. Neng kan doa wong siji. Nah, nabi nek jenengan doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah semua kaum muslimin laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang wafat, maka tentu kembalinya adalah sejumlah itu. Nah, makanya jenengan nek misal ada kajian gini terus ditutup dengan doa-doane ada pembukaan kayak gitu, aja mbaten mosok dongane kuwi wae kaya ustaz ra iso ngerti liyane kaya rapal liyane, mboten nggih. Justru itu doa yang terbaik yang ketika kita ucapkan, maka kembalinya ke kita itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada saya doakan secara pribadi satu atau dua orang. Mekaten, Mbak. Oke, monggo silakan. Bos. Kalau misalkan mendoakan dalam satu perusahaan, kita menyebut nama perusahaannya atau Ngake perusahaannya mengakoni dosa apa ya? Karyawannya. Ya langsung wae Allahumma ighfir lana dzunubana kan ngumpul toh. Ya Allah ampunilah kami semua yang ada di sini gitu. Jadi tidak usah perusahaannya gitu. Tapi ya bisa juga perusahaannya semoga perusahaannya lancar dan seterusnya, itu perlu request gitu. Dadak nyusun sik dadane kuwi. Prinsipnya doa itu ada di Quran dan Sunnah, itu yang paling baik. Nah, sisanya boleh ditambahi. Ya, boleh. Jadi kadang ya nek misal saya suruh ngisi jamaah haji itu ya tak sebut, ya Allah ampunilah para jamaah haji di IPHI Teras, IPHI Colomadu gitu-gitu. Enggak apa-apa. Itu lagi yang lain. Enggak ada lagi. Wah, Masya Allah, udah pintar-pintar semua. Ya, nanti nek ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wis, biar kemudian hidup jenengan itu terarah. Nggak usah khawatir, aku ngerti ndak, aku ra iso ngene, ra iso ngono. Ndak apa-apa, Mas. Jenengan ngerti saiki mbok amalke tahun depan itu ya itu sebagai proses, ndak apa-apa. Tiba jenengan ndak pernah ngerti, tiba-tiba mati nanti di akhirat ditanyai, nah itu jadi beban yang berat nanti malah. Karena di sana kalau udah salah ndak bisa kembali lagi untuk perbaiki. Maka mendingan di sini jenengan ngerti. Artinya jenengan sekarang tuh koyo-koyo dipaksa untuk ngaji ndak apa-apa. Ngamal kene karo alon-alon ndak apa-apa. Saya ndak akan pernah mengatakan kamu harus begini harus begitu, saiki kudu berubah. Sesuk kudu malih ngene ngono ndak gitu kan. Yang penting kita jenengan udah mau masuk di sini, udah mau lenggah di sini, alhamdulillah amaliyahnya kembali kepada masing-masing. Jenengan dandosi piyambak-piyambak, jenengan luruskan niat semuanya ya, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi nggih jenengan ada yang jadi kepala keluarga, wah itu penting itu untuk menjaga putra-putri jenengan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahaya kalau bapak aja nggak paham neraka itu apa, jalan ke sana nggak ngerti, akhirnya malah bareng-bareng ngajak sekeluarga masuk neraka, itu repot. Oke, mungkin ini ada lagi bos? Tidak ada? Cukup? Kita tutup dengan doa nggih. Semoga kemudian Allah menjaga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka